Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik 4, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Next. Next slide. Oke, perkenalkan saya Wahyu Nurjahani Rituan dengan digit NIM terakhir 125 dan rekan saya akan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan nama saya Indrayani Warsas Mandayani dengan NIM 129. Selanjutnya perkenalkan saya Rizka Nurzaki dengan 3 digit yang terakhir 010. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renat Sulasatian dengan 3 digit NIM terakhir 124. Perkenalkan nama saya Novel Fakarabia dengan 3 digit NIM terakhir 131. Perkenalkan, saya Raya Tiara Samsia dengan 3 digit terakhir 017. Perkenalkan saya Arisa Dila Aurela dengan NIM 3 digit yang terakhir yaitu 021. Perkenalkan saya Ketua Pembangunan dengan digit terakhir 121. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya Rafika Ini Azara dengan 3 digit NIM terakhir 067. Oke, sebelumnya mohon maaf, kelompok kami ada sedikit kendala untuk presentasinya. Berikan kami waktu sedikit lagi.
Oke, karena tadi ada sedikit kendala, kami mohon maaf. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada contoh kasus, dan kita akan yang ketiga yaitu ada latar belakang, yang keempat pertanyaan pemantik diskusi, yang kelima pembahasan, yang keenam akibat, yang ketujuh solusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, selanjutnya ada pembahasan pertama tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pendahuluan di Indonesia, semua ilmu maupun pengetahuan yang berkembang haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Adapun nilai-nilai yang berakar dari kehidupan masyarakat Indonesia yang mengakar sampai saat ini dirumuskan menjadi Pancasila. Dalam setiap proses perumusan ataupun penciptaan suatu ilmu di Indonesia haruslah mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila dalam hal ini berfungsi sebagai nilai dasar bagi pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila dalam hal ini menjadi rujukan dan kerangka dalam proses penciptaan ilmu sehingga ilmu tersebut memiliki arah dan nilai yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang sudah kelompok kami temukan. Jadi kelompok kami mengambil salah satu kasus dari berita www.antarnews.com. Di sini kasusnya tentang monopoli penerbitan buku. Jadi penerbitan buku teks yang digunakan di beberapa sekolah di Indonesia ternyata mengandung materi yang tidak sesuai dengan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan tidak mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam kurikulum sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka. Salah satu contoh kasusnya adalah buku yang menyajikan informasi atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti mempromosikan ideologi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial, pluralisme, atau gotong royong. Sebagian buku ini juga mengandung konten yang mengaburkan pemahaman siswa tentang arti penting keberagaman dan toleransi yang diamanatkan dalam Pancasila. Jadi dari kasus ini nantinya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Pancasila adalah dasar negara dan panduan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Nah, dalam konteks ini, bahan ajar memiliki peran penting untuk memastikan siswa memahami nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan keberagaman. Buku ajar yang sesuai dengan Pancasila berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa untuk menjadi individu yang berintegritas, memiliki toleransi, dan cinta tanah air. Buku ajar yang berkualitas adalah elemen penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, bahan ajar ini harus mendukung metode pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan tematik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketika bahan ajar tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka siswa akan berisiko untuk mengembangkan pola pikir yang tidak sesuai dengan identitas bangsa, di mana hal tersebut akan menyebabkan penurunan moral dan wawasan kebangsaan.
Nah, ketidaksesuaian bahan ajar dengan nilai Pancasila dan filosofi kurikulum merdeka dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan siswa yang mandiri, kritis, dan juga berkarakter. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baik, untuk pertanyaan pematik diskusinya ada pertama, mengapa penting bagi buku ajar di sekolah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran? Yang kedua, langkah apa yang perlu diambil jika diketahui buku ajar yang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Yang ketiga, bagaimana guru dapat berperan memastikan buku ajar yang digunakan mendukung pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Saya akan menjelaskan pertanyaan pematik 1, yaitu pertanyaannya mengapa penting bagi buku ajar di sekolah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Pentingnya buku ajar mencerminkan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia. Seperti pengertian dari buku ajar sendiri adalah sumber pembelajaran utama yang setiap hari digunakan oleh siswa dan guru, sehingga memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan karakter peserta didik. Ketika buku ajar mengandung nilai-nilai Pancasila, hal ini membantu menanamkan penanaman yang kuat tentang ideologi bangsa sejak dini kepada generasi penerus. Next. Buku ajar yang mencerminkan Pancasila juga berperan dalam menjaga identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui materi pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menghayati prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan pemantik kedua. Pertanyaannya, langkah apa yang perlu diambil jika ditemukan buku ajar yang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Nah, ketika ditemukan buku ajar yang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, beberapa langkah sistematis harus segera diambil. Yang pertama, perlu dilakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap isi buku tersebut untuk mengidentifikasi secara spesifik bagian-bagian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah dilakukan kajian, pihak sekolah harus segera melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Pendidikan setempat dan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan tindakan lanjut tentang yang tepat. Oke, next. Buku yang terbukti bermasalah harus segera ditarik dari peredaran dan diganti dengan buku ajar yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, penting juga untuk melakukan penelusuran bagaimana buku tersebut bisa lolos proses seleksi dan beredar di sekolah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Para guru juga perlu memberikan penjelasan kepada siswa tentang ketidaksesuaian materi tersebut dan memberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, next. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana guru dapat berperan memastikan buku ajar yang digunakan mendukung pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Guru memiliki peran strategis dan vital dalam memastikan buku ajar yang digunakan mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, guru harus melakukan telaah kritis terhadap setiap buku ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mereka perlu memverifikasi apakah materi yang ada sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Dalam proses pembelajaran,
Guru juga bertanggung jawab untuk mengkontekstualisasikan materi dengan nilai-nilai Pancasila sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Next. Guru juga perlu mengembangkan metode pembelajaran kreatif yang dapat memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan memberikan contoh-contoh praktis penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengajak siswa berdiskusi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan Pancasila, atau merancang aktivitas pembelajaran yang interaktif. Selain itu, guru harus aktif berkolaborasi dengan sesama pendidik dan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap buku ajar yang akan digunakan. Jika menemukan ketidaksesuaian, guru harus proaktif melaporkan dan memberikan masukan untuk perbaikan dan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk akibat apabila masalah tidak ada solusi. Akibat kasus tersebut dampaknya dapat terlihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek termasuk siswa kebingungan dalam memahami nilai-nilai Pancasila yang benar, membentuk pandangan keliru terhadap isu sosial, politik, dan budaya. Mengikis nilai kebangsaan bisa memicu perpecahan dan intoleransi di kalangan siswa, serta menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara dampak jangka panjang menyangkut bibit tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme, terkikis nilai-nilai demokrasi yang diajarkan dalam Pancasila, hambatan perkembangan demokrasi di Indonesia, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI jika generasi mendatang tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Next. Selain dampak yang disebutkan di atas, terdapat juga dampak-dampak lain. Di antaranya adalah 1. Menurunnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, yaitu siswa dapat memiliki pemahaman yang salah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nilai-nilai seperti keadilan sosial, gotong royong, dan keberagaman bisa terabaikan atau bahkan dianggap tidak penting. Next. Kemudian untuk poin kedua adalah potensi meningkatnya intoleransi, yaitu konten yang mengaburkan keberagaman dan toleransi dapat memicu sikap diskriminatif di kalangan siswa. Kemudian perbedaan budaya, agama, dan suku dapat menjadi sumber konflik karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pluralisme. Kemudian untuk poin ketiga, kerusakan dalam sistem pendidikan, yaitu kredibilitas sistem pendidikan Indonesia dapat dipertanyakan karena penggunaan materi yang tidak mendukung pembentukan karakter siswa sehingga sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dapat menurun karenanya. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk poin keempat, gangguan pada pembentukan karakter siswa, yaitu siswa yang terpapar ideologi atau pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila bisa tumbuh menjadi individu yang kurang menghargai nilai-nilai kebangsaan. Dan pendidikan karakter yang diharapkan melalui kurikulum merdeka menjadi tidak tercapai. Poin kelima, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu jika generasi muda tidak memahami atau menghormati keberagaman, hal ini bisa memecah belah masyarakat di masa depan. Kemudian potensi konflik sosial atau politik meningkat karena kurangnya rasa saling menghargai antar kelompok. Next. Poin keenam, meningkatnya risiko radikalisme atau ekstremisme, yaitu buku yang memuat ideologi bertentangan dengan Pancasila dapat mengaruhi siswa untuk menerima paham radikal yang berbahaya bagi stabilitas negara. Poin ketujuh, hilangnya citra positif kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka yang bertujuan untuk membangun pendidikan berbasis karakter dan inovasi akan kehilangan arah jika materi pendukungnya tidak selaras dengan tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Yang selanjutnya, tawaran solusi dari mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam melawan buku ajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan semangat kolaborasi, advokasi, dan inovasi menjadi kunci utama untuk menciptakan perubahan. Yang pertama, advokasi, yaitu menggalang dukungan publik dengan cara ajak mahasiswa lain untuk mengajukan petisi atau surat terbuka kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Yang kedua, pendekatan hukum dan regulasi, yaitu mengusulkan revisi kebijakan dengan mengajak organisasi, mahasiswa, atau lembaga legislatif kampus untuk mendesak revisi terkait buku yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila agar lebih sesuai pada ideologi Pancasila. Yang ketiga, mengangkat isu melalui media dengan memanfaatkan media sosial dengan cara membuat kampanye online untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif dari penerbitan buku yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penutup. Penting untuk memastikan bahwa setiap bahan ajar, khususnya buku ajar yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia, mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan karakter bangsa, memperkuat persatuan, dan membangun generasi yang toleran. Mohon maaf teman-teman. Membangun generasi yang toleran, kritis, dan mohon maaf teman-teman, berintegritas. Semua pihak mulai dari pemerintah, guru, hingga mahasiswa harus berperan aktif dalam memastikan kualitas dan relevansi buku ajar agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, simbolan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran strategis dalam menjadi rujukan nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Buku ajar sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan keberagaman. Kasus penerbitan buku ajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat berdampak serius, mulai dari menurunnya pemahaman siswa terhadap ideologi bangsa, hingga ancaman terhadap persatuan nasional. Untuk itu diperlukan langkah konkret seperti pengawasan ketat terhadap konsep ajar, advokasi dari berbagai pihak, serta peran aktif guru dan mahasiswa dalam menjaga kualitas pendidikan. Oke, cukup sekian materi yang bisa kelompok kami paparkan. Selanjutnya kami akan membuka diskusi pertanyaan dari kalian. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand. Sementara kita 3 pertanyaan dulu ya teman-teman.
Oke, silakan untuk Fatimah Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari 2PM24C dengan NIM 043. Saya izin bertanya. Nah, mengapa nilai dasar pengetahuan di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila? Lalu, apa yang terjadi jika nilai dasar pengetahuan di Indonesia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Nadia Ayu, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nadia Ayu Landari dari kelas PM 24C dengan NIM 149. Pertanyaan saya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Jihania. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jania Fauzi Ramadhani dengan NIM 116. Pertanyaan saya, menurut kalian seberapa relevankah nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin global dan dinamis? Bagaimana kalian dapat mengakomodasi nilai-nilai universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jihania Fauzi. Untuk pertanyaan sendiri tadi kan, kalau nggak salah menurut kalian seberapa relevan sih nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin global dan dinamis, juga gimana kita dapat mengakomodasi nilai-nilai universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Betul seperti itu, Jihan? Iya, betul. Oke, jadi menurut kelompok kami, nilai Pancasila itu sangat relevan. Karena seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu punya nilai-nilai yang sangat relevan dalam konteks pengembangan pengetahuan yang semakin global dan dinamis. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat ini, nilai-nilai Pancasila tetap dapat menjadi panduan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan sendiri dengan prinsip-prinsip di antara seperti moral, etika, dan sosial yang baik. Nah, untuk cara gimana sih mengakomodasikan nilai-nilai universal tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal, itu kelompok kami bisa menerapkan melalui 3 hal. Yang pertama, dialog dan pertukaran budaya, yaitu globalisasi ilmu pengetahuan ini tidak harus mengabaikan tradisi lokal. Melalui dialog dan pertukaran budaya, kita tuh juga dapat memadukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan sendiri itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Jadi, dari jawaban yang sudah kelompok kami diskusikan, itu
dapat diambil kesimpulan kalau secara keseluruhan Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia, menghargai perbedaan, dan juga menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam segala bentuk kemajuan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Fatimah Zahra. Mengapa nilai dasar pengetahuan di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila? Lalu apa yang terjadi jika nilai dasar pengetahuan tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Nilai dasar pengetahuan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila karena Pancasila adalah landasan negara dan mencerminkan jati diri bangsa. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tetap etis, relevan, dan sesuai dengan budaya serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan berpegang pada Pancasila, pengetahuan tidak hanya mendorong kemajuan, tetapi juga menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas bangsa, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting agar ilmu yang dikembangkan dapat bermanfaat, yang adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, jika nilai dasar pengetahuan tidak berdasarkan Pancasila, maka yang akan terjadi pengetahuan yang tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan memiliki ilmu yang merugikan masyarakat, seperti eksploitasi manusia dan lingkungan. Selain itu, pengembangan ilmu yang hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak dapat memperlebar kesenjangan sosial, memicu konflik, dan mengabaikan keadilan serta kesejahteraan bersama. Tanpa landasan Pancasila, ilmu pengetahuan juga dapat mengabaikan prinsip keberlanjutan yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masa depan generasi mendatang. Hal ini bertentangan dengan semangat gotong royong dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara etis, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan membawa manfaat yang adil serta berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah dapat diterima? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Ayu Holandari. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila dapat mempengaruhi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui beberapa aspek fundamental. Yang pertama, menurut sila kemanusiaan yang dalam beradab, yaitu dengan mendorong pengembangan teknologi yang berpihak pada kesejahteraan manusia dengan memfokuskan pada solusi teknologi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan memastikan pengembangan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya, pada sila keadilan sosial, yaitu dengan mendukung penelitian dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok kurang beruntung, melalui inovasi yang dapat diakses secara merata. Selanjutnya, pada sila persatuan Indonesia, yaitu dengan mendorong kolaborasi antar institusi dan penelitian dalam pengembangan teknologi mendukung. Yang terakhir ada sila kerakyatan yang sila keempat itu, yaitu dengan menekankan partisipasi publik dalam perumusan arah riset dan pengembangan teknologi serta transparansi dalam proses inovasi. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Baik, izinkan kami untuk menutup presentasi siang ini. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan juga mohon maaf apabila terkendala jaringan tadi. Jadi terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
teman-teman bisa dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom ya. Terima kasih.